Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys, selamat siang semuanya. Welcome back to English class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. Nah, masih di chapter yang sama, yaitu chapter 4. This is how you do it. Ya, kita melanjutkan materi selanjutnya ya. Tapi masih dalam ruang lingkup procedure text yang resep. Oke, ini tujuannya sudah dibahas kemarin ya. Ini juga sudah. Nah, oke. Mengulang kembali materi yang minggu lalu, Miss sudah menjelaskan mengenai procedure text. Nah, kita jelaskan ulang ya, Miss jelaskan ulang. Oke, untuk procedure text, pengertiannya atau definition yaitu teks yang menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu. Jadi intinya teks procedure text itu teks yang menjelaskan cara-cara membuat atau melakukan sesuatu. Lalu generic structure atau bagian-bagiannya ada 3, yaitu ada goal, ada ingredients, dan ada method. Ya, kalau goal itu artinya judul. Ya, kalau ingredients itu bahan-bahan dan method itu langkah-langkah. Nah, yang terakhir kita bahas language features atau ciri kebahasaannya. Ciri bahasanya ada 3. Jadi kalau procedure text itu menggunakan simple present tense, lalu ada penomoran. Nah, penomoran ini bisa disebut juga dengan kata penghubung, yaitu kata penghubung conjunction. Kalau dalam bahasa Inggris, conjunction itu kata penghubung. Contohnya ada first, ada then, ada and, terus after that, before, next, ataupun final. After that. First itu artinya pertama-tama, biasanya gitu ya. Lalu then itu artinya lalu. Nah, and artinya dan, after that artinya setelah itu, before artinya sebelumnya, lalu next artinya selanjutnya, dan finally itu akhirnya gitu ya. Hanya contoh. Masih banyak kok conjunction yang lain. Boleh kalian cari di Google ataupun di buku ataupun di YouTube ya. Nah, yang terakhir menggunakan kata kerja tindakan atau action verb. Oke, setelah minggu lalu kita menganalisis struktur dari setiap bahan-bahan dari contoh procedure text yang ada atau resep yang ada di buku. Nah, hari ini kita akan mencoba menganalisis struktur dari setiap langkah-langkah. Langkah-langkahnya mengambil resep yang ada di buku saja. Ini ada novel apple pudding ya. Contohnya yang ini aja. Nah, untuk menganalisis struktur dari setiap langkah-langkah ini, di sini ada conjunction. Ya, ada conjunction, ada action, ada ingredients, dan yang terakhir ada place, time, and manner. Nah, untuk conjunction ini artinya tadi katanya apa? Kata penghubung. Kalau misalnya kalian menemukan di langkah-langkah ada first, ada then, ada and, lalu ada finally, misalnya kalian masukkan ke kolom yang conjunction. Nah, selanjutnya ada action. Nah, action ini adalah tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Lalu ada ingredients, tentunya yaitu bahannya apa ya, tindakan yang diberikan kepada bahannya. Nah, bahannya itu misalnya apa gitu. Lalu ada place, time, manner. Place itu di penempatannya seperti apa atau ditempatkannya seperti apa, lalu waktunya, misalnya kalau kalian memanggang sesuatu berapa jam atau berapa menit, lalu manner. Nah, manner ini penyajiannya seperti apa gitu. Nah, kita analisis dulu contoh yang pertama, langkah yang pertama ya, kita tandai ini langkah yang pertama. Di sana disebutkan bahwa place apple in a heat proof dish, terus ada place flour in a bowl, lalu ada drop in margarine in a spatula ya. Ada kita langsung saja masukkan ke tabel ini ya. Kalian menemukan conjunction tidak? Ya,
Tentu saja tidak ya, jadi dikosongkan saja. Lalu kalian menemukan action atau tindakan. Ya, ada ya, place. Place di sini artinya adalah tempatkan. Lalu ada ingredients. Apa ingredientsnya? Ya, apple ya, berarti tempatkan buah apel. Lalu in a heat proof dish. Nah, in a heat proof dish ini termasuk ke dalam place karena dia in a heat proof dish. Silahkan tempatkan apel pada ruangan yang hangat atau tempat yang hangat, begitu ya. Kita masukkan ke sini. Ini baru satu nih contohnya. Lalu ada lagi, place flour in a bowl. Tempatkan, place flour itu tepung, tempatkan tepung in a bowl, dalam mangkok, dalam sebuah mangkok. Jadi place flour in a bowl, tempatkan tepung di mangkuk ya. Place ini action, flour ini ingredients karena bahannya, karena tepung, lalu in a bowl ini place-nya ya, in a bowl, dalam mangkok. Lalu yang ketiga, dari langkah 1 bagian yang ketiganya di sana, lihat di sini ada rub in margarine with a spatula. Rub in ini gosokkan atau menggosok. Jadi rub in margarine with a spatula. Gosokkan margarin tersebut dengan spatula ya. Rub in ini termasuk dalam action. Lalu margarin, karena margarin bahannya jadi masuk ke dalam kolom bahan. Lalu with a spatula ini caranya dengan apa gitu, tempatnya dengan spatula gitu. Oke, untuk contoh kedua bisa kalian analisis sendiri ya. Ini misalnya menjelaskan contoh yang pertama saja. Lalu kita kita lanjutkan contoh yang kedua yang tentang membuat es teler, langkah-langkah membuat es teler. Nah, di sini kita ambil saja contoh yang pertama. Nah, di situ ada to make syrup, combine sugar, pandan leaves and water in a small saucepan and heat the mixture for a few minutes over low heat until sugar dissolve. Full syrup ya. Kita analisis contoh yang pertama. Dari langkah yang pertama, apakah kalian menemukan conjunction atau kata penghubung? Ya, untuk yang pertama itu tidak ya. Actionnya adalah combine ya. Combine itu masukkan atau campurkan. Nah, bahan apa sih yang akan dicampurkan itu? Ada sugar, ada pandan leaves and water ya, ada air. Nah, place time manner-nya apa? Yaitu in a small saucepan ya, dalam panci yang untuk saus ya, untuk saus gitu. Combine. Nah, ini combine-nya artinya mencampurkan ya, memasukkan bisa. Lalu langkah yang kedua, tapi masih dalam ruang lingkup langkah pertama ya. Di sini ternyata ditemukan conjunction di sana karena ada and ya. Kalian tulis and-nya, lalu langkahnya apa? Tindakannya itu heat ya, panaskan atau hangatkan. Bisa panaskan ya. The mixture. Nah, the mixture ini apa? Yaitu bahan-bahan yang tadi yang dicampurkan. Ada sugar, ada pandan, leaves and water. Jadi disebutkan the mixture aja ya, tidak usah dituliskan lagi sugar, pandan dan waternya. Sebut saja di sini the mixture. Nah, petunjuk berapa lama sih harus dihangatkannya atau dipanaskannya? Nah, kalian tulis di bagian yang place, time and manner di sini. For a few minutes over low heat until sugar dissolve. Nah, gitu ya. Lalu ada cool syrup. Langkahnya. Nah,
tidak ditemukan conjunction, langsung saja cool sirup, yaitu mendinginkan atau ya mendinginkan sirup tersebut, ya sirup yang tadi yang sudah dibuat, karena di sini to make sirup ya. Jadi pencampuran antara gula lalu air lalu daun pandan itu dia membuat sirup ya. Langkahnya yang pertama mencampurkan bahan-bahan tadi, lalu memanaskan bahan-bahan tadi. Nah, setelah dipanaskan lalu mendinginkan bahan-bahan tadi supaya menjadi sirup, begitu ya. Oke, selanjutnya, nah kemarin kan kita sudah belajar bagaimana secara spoken atau cara berbicara, cara mempresentasikan bahan-bahan atau menyebutkan bahan-bahan dalam bahasa Inggris secara orally, secara lisan, tidak hanya secara tulisan tapi secara lisan juga. Nah, sekarang kita juga belajar bagaimana cara mempresentasikan atau menyebutkan langkah-langkahnya secara spoken ya, secara orally gitu. Tadi kalau written kan begini, kalau spoken begini kan, beda lagi ya. Nah, ini kita ambil contoh saja yang langkah-langkah membuat apple pudding. Nah, untuk di written-nya, di tulisannya seperti ini ya, yang lebih contohnya. Nah, sama halnya dengan yang ada di teks seperti ini. Nah, kalau spoken dia beda lagi. Jadi harus kalian sebutkan beserta dengan penomorannya atau conjunction-nya disebutkan gitu. Karena ini langkah yang pertama, coba lihat di sini satu. Jadi dia disebut dengan first ya. First, place the apple in a heat proof dish. Place the flour in a bowl and rub in margarine with a spatula. Kalian tambahkan first gitu di depannya. Lalu, nah untuk langkah yang kedua, kalian boleh pakai second atau pakai then. Nah, pakai then, kalian tambahkan saja pakai then, lalu kalian boleh menambahkan after that juga. Ya, jadi gini kalau misalnya secara spokennya, then stir sugar and water. The mixtures should not be lumpy. After they pour over the apples, gitu ya. Boleh menambahkan then after that. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kalian boleh nambahkan pakai third atau next. Di sini contohnya next ya. Next tambahin lalu finally, karena ini adalah langkah terakhirnya. Misalnya next, bake it at 180 degrees Celsius for 1 hour or until it is syrupy and golden. Nah, finally, serve the pie warm with cream or ice cream. Nah, ini sudah jadi langkah yang terakhir. Jadi kalian tinggal tambahkan ini aja, conjunction seperti first, next, then, after that, finally. Atau misalnya mau pakai gini, first, second, firstly, secondly, atau thirdly, and finally, begitu boleh kayak gitu juga. Itu hanya secara spokennya, karena berbeda ya kalau misalnya secara tulisannya seperti itu. Kalau secara spoken beda lagi, harus ada penambahan kata penghubung. Oke, untuk tugas. Nah, kalau misalnya kalian ada yang belum paham tentang materi tadi, insya Allah nanti jelaskan lagi ya, atau boleh bertanya di grup. Nah, untuk tugas silakan kalian buka halaman 67 di buku paket bahasa Inggris. Di sana ada 2 tabel. Nah, kalian masing-masing dari tabel tersebut silakan kalian terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ini dan yang ini. Kalian boleh dalam bentuk tabel atau boleh dalam bentuk poin-poin. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini berarti tugas 10 ya. Tugas 9. Nanti Miss beri nama deh, kasih nama ya.
Oke, if you have any question atau do you have any question, silakan kalian komen di bawah atau kalian WA di grup Miss, boleh di grup ataupun boleh PC juga boleh, personal chat. Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. I hope you understand. Miss harapkan semuanya kalian paham apa yang Miss sampaikan hari ini. Kalaupun belum paham nanti Miss ulang lagi ya. Emang sedikit membingungkan untuk materi procedure text, simple tapi membingungkan karena Miss juga tahu ya, wajar kalian masih SMP, masih banyak keterbatasan, tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian belum paham apa yang Miss jelaskan, kalian boleh cari referensi lain dari YouTube lain, dari YouTube pemateri lain yang ada di YouTube banyak banget, lalu ada di Google juga banyak ya. Tidak usah khawatir karena kalian bisa mengakses banyak materi dari YouTube ataupun dari Google ya. Silahkan explore saja, jangan hanya diam, jangan hanya menyanyiakan kuota dengan hal yang tidak baik atau tidak berguna. Silahkan kalian manfaatkan kuota kalian yang kalian dapat dari orang tua, misalnya kalian boleh explore materi-materi yang sudah dibahas ataupun yang akan dibahas. Jadi tidak usah tergantung dari penjelasan guru juga nggak apa-apa ya. Silakan explore saja. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.